Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ika Ludiasningrum. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi seputar auditing 1, yaitu lebih tepatnya laporan auditor independen atau laporan audit. Nah, langsung saja, apa sih laporan auditor independen itu? Laporan auditor independen dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyatakan pendapat, opini, atau kesimpulan yang disampaikan oleh auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit atau laporan auditor independen ini digunakan oleh pihak eksternal, dalam hal ini yaitu investor atau bank sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman, dan digunakan untuk mengurangi resiko kesalahan informasi. Selanjutnya, peranan utama dari laporan audit. Yang pertama, laporan audit digunakan sebagai jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit. Dalam hal ini, tim yang dikirimkan oleh institusi audit untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan milik klien harus melaporkan hasil auditnya kepada institusi audit yang ditunjuk. Yang kedua, laporan audit digunakan sebagai dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Yang terakhir, laporan audit digunakan untuk mengumpulkan data dan mengolah data yang berisikan informasi mengenai belanja, pendapatan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relevan yang dilakukan oleh institusi yang diaudit. Selanjutnya, syarat-syarat laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus disajikan secara lengkap, artinya memuat segala informasi yang dibutuhkan untuk menunjang tujuan audit. Yang kedua, laporan audit harus akurat, artinya segala bukti yang dikumpulkan harus benar dan tepat. Yang ketiga, laporan audit harus bersifat objektif, artinya laporan audit tidak boleh memihak dan harus bersifat netral. Yang keempat, laporan audit harus meyakinkan, artinya sesuai dengan fakta dan menjawab tujuan audit. Yang kelima, laporan audit harus jelas, artinya bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang keenam, laporan audit harus disajikan secara ringkas, artinya hanya memuat tujuan dari audit tersebut. Selanjutnya, laporan audit standar yang terdiri atas 7 bagian. Yang pertama yaitu judul laporan. Judul laporan harus mengandung kata independen yang menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memihak. Yang kedua yaitu alamat laporan. Alamat ini berisikan tentang perusahaan yang diaudit, misalnya PT PLN Persero, Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi tentang 3 hal, yaitu yang pertama, menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan periode yang berlaku. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit. Yang ketiga yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab auditor ialah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Yang keempat yaitu paragraf ruang lingkup. Paragraf ini menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan auditor selama proses pengauditan yang sesuai dengan standar auditing. Yang kelima yaitu paragraf pendapat atau opini. Paragraf ini berisikan pendapat atau opini auditor mengenai laporan keuangan yang telah ia audit. Yang keenam yaitu nama KAP. Nama KAP ini tercantum nama KAP yang ditunjuk oleh perusahaan atau klien. Hal ini menunjukkan bahwa KAP tersebut telah bertanggung jawab atas laporan audit yang ia buat. Yang terakhir yaitu tanggal pelaporan atau tanggal laporan audit. Tanggal ini yaitu tanggal di mana
Auditor telah selesai melakukan proses audit di lapangan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Nah, berikut ini merupakan contoh dari laporan auditor standar sesuai dengan 7 bagian yang tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis opini auditor. Menurut SPAP, terdapat 5 jenis opini atau pendapat auditor. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini digunakan ketika auditor telah mengumpulkan segala bukti untuk menunjang opininya dan auditor meyakini bahwa tidak ada kesalahan yang material atau penyimpangan terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan atau unqualified opinion with explanatory language. Opini ini digunakan ketika sebagian pendapat auditor didasarkan pada laporan auditor independen yang lain atau di antara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini digunakan ketika auditor tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung opininya atau terjadi pembatasan ruang lingkup auditor atau auditor meyakini bahwa laporan keuangan tidak sesuai atau menyimpang dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sifatnya material. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan auditor independen dengan opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini digunakan ketika auditor meyakini bahwa laporan keuangan tersebut tidak mematuhi aturan GAAP atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, berikut ini merupakan contoh dari laporan auditor independen dengan opini tidak wajar. Yang terakhir yaitu menolak memberikan opini atau pendapat atau sering disebut dengan disclaimer opinion. Opini ini digunakan ketika auditor tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung opininya. Kemudian adanya pembatasan ruang lingkup auditor yang dilakukan oleh klien serta auditor tersebut tidak independen. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan auditor independen dengan opini tidak memberikan pendapat atau opini. Berbicara mengenai laporan auditor independen, tentu ada kaitannya dengan materialitas. Nah, apa sih materialitas itu? Materialitas merupakan salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan. Dikatakan materialitas jika salah saji tersebut mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemakai laporan keuangan. Ada 3 jenis tingkatan materialitas. Yang pertama yaitu tidak material. Apabila terjadi salah saji dalam laporan keuangan, namun tidak mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini, pendapat wajar tanpa pengecualian akan diterbitkan. Yang kedua yaitu material. Apabila terjadi salah saji dalam laporan keuangan, serta mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh para pemakai laporan keuangan, namun laporan keuangan masih disajikan secara wajar dan masih berguna. Dalam hal ini, pendapat wajar dengan pengecualian akan diterbitkan. Yang terakhir yaitu sangat material. Hal ini, para pemakai akan membuat keputusan yang salah jika masih mengandalkan laporan keuangan tersebut. Maka, pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat akan dikeluarkan. Dikatakan tidak material
Karena auditor yang kini melakukan audit telah merasa yakin bahwa audit yang dilaksanakan oleh KAP lain telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pihak eksternal dan laporan keuangan disajikan secara wajar. Dikatakan material karena prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten, sehingga akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pihak eksternal, tetapi laporan keuangannya masih dikatakan wajar. Dikatakan sangat material karena adanya pembatasan ruang lingkup yang menyebabkan auditor belum memperoleh bukti yang cukup dan tepat, sehingga auditor menolak untuk memberikan pendapat pada laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa kondisi yang memerlukan penyimpangan atau modifikasi. Yang pertama yaitu auditor yang tidak independen, serta auditor tersebut mengetahui bahwa perusahaan yang ia audit tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua yaitu adanya pembatasan ruang lingkup audit. Yang ketiga yaitu adanya keraguan yang substansial terhadap keberlangsungan perusahaan untuk terus bertahan atau going concern. Yang terakhir yaitu adanya penyimpangan terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.